Presiden Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia tidak suka perang, tetapi perang terjadi di mana-mana. Dengan keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Prabowo meminta pertahanan Indonesia haruslah kuat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tidak menyukai perang dan lebih memilih perdamaian. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia butuh tentara yang kuat, karena tidak ada bangsa yang merdeka tanpa prajurit yang kuat. Prabowo juga melihat bahwa perang telah terjadi di mana-mana. Bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan kekayaan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Hadirin yang berbahagia. Pemirsa, untuk membahasnya saya sudah bersama dengan pakar strategi keamanan nasional yang juga mantan pilot tempur TNI Angkatan Udara Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pernyataan yang sangat lantang dari Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak menyukai perang, tapi perang di mana-mana. Kalau Pak Agung melihatnya arah pidato dari Presiden Prabowo ini kemana sebenarnya, Pak? Jelas Presiden kita adalah seorang realis, seorang penganut paham realisme yang beranggapan bahwa dunia ini tidak ada hierarki untuk keamanan nasional setiap negara. Tidak ada aturan atau urut-urutan. Ini adalah dunia anarki di mana setiap negara harus survival. Bila ada suatu masalah, betul ada UN, ada ASEAN, tetapi pada akhirnya bila konflik itu tidak bisa diselesaikan, akan perang adalah solusi secara legal untuk menyelesaikan masalah. Jadi perang itu suatu yang brutal, liar, tapi itu adalah cara yang legal, sah untuk menyelesaikan masalah antara negara-negara. Dan bila sudah terjadi, maka negara lain tidak bisa terlibat, tapi pun terlibat pasti ada konsekuensi, yaitu ikut ribet ngurusin itu. Nah, di negara yang di dalam dunia yang anarki atau tidak ada yang menjadi pengatur, tidak ada paman atau bapak atau siapapun yang akan menghentikan persengketaan bila tidak diplomasi gagal, maka setiap negara harus memperkuat pertahanannya, memperkuat militernya agar terdapat keseimbangan kekuatan. Dengan keseimbangan kekuatan, seorang realis seperti Presiden, kebetulan saya juga sama kira-kira dengan beliau pendapatnya mengenai bagaimana kita harus kuat ya. Itu negara harus cukup kuat sehingga mempunyai keseimbangan kekuatan dengan negara lain sehingga negara lain berpikir dua kali untuk menyerang kita. Tentu saja tidak hanya militer, ekonomi juga harus kuat, diplomasi harus kuat, informasional juga kuat sehingga negara lain berpikir dua kali untuk menyerang kita atau lebih baik memilih
jalan diplomasi daripada melaksanakan ataupun menggunakan kekuatan senjata terhadap kita. Diplomasi dipilih daripada perang terbuka. Tapi lihat komposisi yang sekarang, mungkin aspek pertahanan, prajurit kita secara jumlah alutsista, kemudian anggaran, apakah sudah bisa dikategorikan fase kuat, Pak Agung? Semua harus berjalan dengan serentak. Tidak bisa dibilang ekonomi adalah prioritas. Tidak bisa dibilang yang lainnya prioritas. Semua harus mendapatkan prioritas. Tapi tentu prioritas ini berdasarkan hitungan. Negara harus memastikan apa keinginannya, apa kepentingan nasional untuk menerjemahkan pendahulu kita, yaitu tujuan nasional. Kepentingan nasional selalu diwarnai oleh pemimpin yang baru, rezim yang baru, pemerintahan baru. Nah, kepentingan nasional itu akan dibuat menjadi strategi keamanan nasional yang dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Dan bila strategi keamanan nasional sudah diselesai, maka di dalamnya ada strategi keamanan pertahanan, keamanan informasi, keamanan energi, keamanan transportasi, keamanan ketertiban masyarakat, yaitu polisi, kemudian keamanan lainnya. Dan setiap keamanan ini akan mempunyai strategi masing-masing. Nah, khusus untuk pertahanan, boleh strategi keamanan pertahanan, yang mana strategi pertahanan harus dirumuskan berupa buku putih. Setiap pemerintahan yang baru, seperti yang sekarang ini, harus buat buku putih dulu. Dengan buku putih ini, maka dia akan bicara bagaimana pertahanan disusun, bagaimana organisasi disusun, bagaimana membentuk organisasi untuk membentuk instansi yang lain, contohnya buat batalion pertanian ataupun apa, tapi terus disusun berdasarkan suatu buku putih yang harus segera diselesaikan untuk menerjemahkan keamanan di bidang pertahanan. Itu isinya lengkap, roadmap-nya ada semua. Iya, setiap Dewan Keamanan atau Dewan Ekonomi, Dewan Transportasi menyisin roadmap-nya mendukung strategi keamanan nasional. Nah, untuk pertahanan, ya Kementerian Pertahanan tentunya sebagai leading sektor harus menyusun bersama TNI dan Angkatan untuk bagaimana ini maju ke depan, sehingga kita tidak terkesan bahwa kita hanya selera ataupun hanya menerjemahkan perintah Presiden, namun betul-betul berdasarkan suatu kerangka tujuan bersama yang digariskan dengan jelas. Karena minimum essential forces yang dibentuk beberapa tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Kita sudah punya minimum dengan level yang berbeda. Kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita bangun ke depan adalah bisa untuk 20 tahun ke depan. Yang kita buat minimum essential forces 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu hanya untuk saat ini. Untuk saat ini kita harus bangun 20 tahun ke depan. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan drone, perkembangan AI, perkembangan ruang angkasa, perkembangan hypersonic, perkembangan stealthness, perkembangan generasi kelima fighter, itu harus disesuaikan. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, menurut saya adalah cukup bagus untuk ke depan, tapi tentu saja itu harus dirumuskan, sehingga kita semua bisa melihat, bisa mengawasi bersama-sama, dan memajukan bersama-sama. Kalkulasinya harus betul-betul matang, karena ketika upgrade pertahanan, itu kan menyedot anggarannya sangat luar biasa, Pak Agung ya. Itu yang kadang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Meskipun kita tidak perang, kita cinta damai sama sekali. Untuk bisa membuat perdamaian, maka kita harus siap berperang. Itu udah ada gium yang sebentar Pak, harus kalimatnya jelas. Untuk bisa? Agar kita bisa menikmati perdamaian, maka kita harus siap perang. Agar apa? Agar terdapat keseimbangan kekuatan, sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk maju berperang dengan kita. Mereka lebih memilih berdiplomasi atau negosiasi. Karena kalau kita lemah, maka salah satu cara negosiasinya dengan menekan kita secara militer. Dan itu jangan sampai negara lain ada yang berani menekan kita. Itu yang penting. Tapi itu saja tidak utama. Tapi jangan bilang terlalu gede loh. Anggaran kita itu di bawah 1% loh untuk pertahanan. Dan pembelian macam-macam ini sebetulnya itu nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan, untuk yang lainnya. Tapi tidak seberapa pun tentu tidak boleh juga dihambur-hamburkan ya. Nah tentu dan juga sebagian pembelian senjata ini juga kan adalah long term pinjaman jangka lama yang tentunya akan dibayar secara ini. Jadi tidak membebani pada saat ini saja, tapi nanti ke depan bisa dicicil. Tapi itu penting Pak, karena kalau kita mau orang mengancam kita, nggak bisa kita baru beli alat itu harus baru 20 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Maka sekarang kita beli, bayarnya ya nyicil aja, tapi kita punya sekarang. 1, untuk bisa menguasai teknologi. 2, untuk bisa reverse engineering, kita bisa tiru teknologi, kita buat industri pertahanan, kita bisa meniru itu, sehingga pada 20 tahun ke depan, seperti halnya Turki, seperti Korea Selatan, mereka sudah bisa membuat peralatan yang sama levelnya dengan barang-barang yang mereka beli 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi ini murni betul-betul kebutuhan di industri pertahanan kita? Keharusan, bukan kebutuhan, ini keharusan. Industri pertahanan yang kuat dalam negeri, koordinasi dengan yang luar, itu harus betul-betul suatu keniscayaan. Itu harus. Ancaman itu memang nyata Pak. Meskipun Prabowo memberikan contoh di Timur Tengah, di Eropa, bahkan mungkin di Asia, ada yang sedang bergolak, eskalasi yang meningkat. Apakah mungkin Indonesia terjadi seperti itu?
Kalau kita tidak kuat, berapa lama Indonesia bertahan sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia? Dengan mudahnya orang berontak, dengan mudahnya orang diprovokasi, dengan mudahnya kegiatan subversi, dengan mudahnya orang luar mempengaruhi, sehingga sekelompok orang, mungkin sekecil orang saja bisa membuat pemberontakan, dan begitu angkatan bersenjata kita tidak kuat, langsung lepas itu. Karena gini, negara pecah, itu peluang bagi negara-negara lain untuk bisa mendapatkan benefit di dalamnya. Proyek bikin negara itu menguntungkan, proyek bikin, contoh Yugoslavia saat dipecah, itu keroyokan orang untuk bisa membuat banyak organisasi baru di situ, banyak kedutaan baru, banyak ini, itu bancaan bagi banyak organisasi kemasyarakatan internasional. Jadi Pak Agung mengamini apa yang dikatakan Prabowo, ada yang mengincar, ada yang ingin kita adu domba, pecah belah, menginjak-injak negara kita, memang ada itu nyatanya. Tidak persis seperti yang beliau katakan, tetapi Indonesia yang kuat itu menguntungkan sebagian. Tapi Indonesia yang nggak terlalu kuat itu punya peluang ekonomi juga. Indonesia yang kuat ada peluang ekonominya, Indonesia yang tidak kuat ada peluang ekonominya. Ada orang yang tentunya, ada sekelompok orang, ingat, tidak hanya negara loh, multinational corporation itu ada yang memiliki uang atau memiliki modal lebih besar daripada negara. Mereka bisa menggerakkan apa saja, intelijen, menggerakkan mercenary untuk bisa membuat masalah sehingga negara itu menjadi tidak sepenuhnya stabil dan tidak itu ada peluang-peluang bisnis di dalamnya, negosiasi di dalamnya. Itu satu korporasi ya Pak ya? Itu korporasi bisa. Bukan negara. Ingat, Indonesia sebagian besar waktunya dijajah oleh VOC. Itu bukan negara, itu adalah multinational corporation terbesar di dunia saat itu dan sampai sekarang masih terbesar yang dibentuk oleh Belanda untuk menjajah Hindia Belanda. Itu bukan negara Belanda, itu adalah korporasi multinasional VOC. Yang sebagian daripada hasil bisnisnya di Indonesia itu dialihkan ke Eropa dan dialihkan juga untuk pergi ke Amerika, ke dunia baru, ke Amerika yang baru ditemukan itu untuk membiayai ekspansi di sana. Jadi mau tidak mau posisi Indonesia ya dari detik ini mungkin untuk mewujudkan pertahanan yang kuat, konkretnya seperti apa Pak Agung? Sejarah mengatakan bahwa Indonesia hanya bisa dipegang oleh suatu organisasi atau suatu negara yang punya kekuatan militer kuat. Dan ditambah dengan kemampuan untuk berperang yang baik, strategi yang baik, secara level strategi, level operasional, dan level taktikal. Ancaman yang paling nyata itu biasanya di mana Pak? Di udara, di darat, di luar diplomasi Pak ya? Perang itu sekarang sudah multi-facet ya. Selain perang fisik, perang informasi, perang cyber. Bayangkan, kalau kita kalah perang cyber, belum apa-apa kita udah nggak bisa ngapain. Macet, semuanya macet, komunikasi macet, handphone macet, kemudian data macet, apapun, internet macet, segala macam, itu udah nggak bisa ngapain. Kita tidak bisa terlalu dependensi pada satu teknologi, kita harus punya cara lain. Itu satunya, cyber, informasi. Dengan mudah informasi, bila disebabkan informasi A dirubah jadi B dirubah jadi C, maka apa yang benar jadi tidak kelihatan benar, apa yang salah jadi tidak kelihatan salah. Nah, jangan kita biarkan bahwa penduduk kita, masyarakat kita, tentara kita akan terdisinformasi dengan informasi salah. Maka kita harus kuasai informasi, kuasai media massa. Bukan kuasai untuk merubah, bukan untuk propaganda ya, tapi dikuasai jangan sampai berita-berita, hoax, ataupun AI, ataupun gambar itu bisa berkuasa tanpa ada pengawasan, tanpa ada, sehingga akhirnya pikiran masyarakat, pikiran pemerintah, pikiran tentara, itu menjadi terdistorsi dan akhirnya menganggap hal yang tidak benar jadi benar, yang benar jadi malah tidak salah. Jadi perang itu sudah ada, perang di bidang informasi, bidang cyber, perang ekonomi. Itu belum ngomongin rudal, peluru belum ya Pak ya? Dalam ilmu hubungan internasional, kemudian khususnya mengenai perang, setiap negara itu memiliki kepentingan nasional. Di dalam membela kepentingan nasional, mereka mempunyai instrumen kekuatan nasional. Apa saja itu? Pertama, kekuatan diplomasi. Kedua, informasional. Ketiga, militeri. Kemudian, ekonomi. Ditambah culture, budaya. Jadi semua itu adalah alat dari suatu negara untuk beradu dengan negara lain. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa lebih punya keunggulan. Nah, bila salah satu saja lemah, maka tidak bisa. Ada negara kecil, tetangga kita, yang dia kecil tapi dia punya militer kuat. Kenapa? Karena dia diplomasi boleh unggul, ekonominya boleh unggul, informasional juga jago. Tapi kalau militernya nggak kuat, itu omong kosong. Dia hanya bisa gertak tapi dia nggak bisa apa. Makanya diperkuat. Negara kecil saja punya militer yang kuat. Kenapa? Agar seimbang nih semuanya.
Indonesia juga sama, kita boleh punya diplomasi yang bagus, kita boleh punya informasi yang bagus, ekonomi yang kuat, sistem perekonomian yang kuat, baik produksinya ataupun pengelolaan dan budaya kita kuat. Tapi kalau tentaranya nggak kuat, kita nggak bisa nego. Jadi ini artinya tentara kuat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, tentara yang kuat untuk mendukung instrumen kekuatan nasional. Bukan sebatas SDM, Pak ya? Bukan, bersaing di dunia internasional untuk agar kita bisa maju, kita bisa ditekan, kita bisa maju sebagai bangsa yang berdaulat, yang bisa bernego, bisa bantu negara lain tanpa ditekan negara lain. Semuanya bisa diselesaikan diplomasi. Kalau kita tidak kuat tentaranya, baik secara alutsista dan orang-orangnya dan kemampuannya, secara sistem, maka kita tidak bisa bernego secara seimbang. Mau nego diplomasi, mau nego ekonomi, kalau tentaranya nggak kuat, itu tetap nggak balance. Nggak akan balance, negaranya nggak akan nekan kita. Tapi kalau kita kuat, dia tidak semudah itu menekan. Dipandang sebelah mata? Dipandang sebelah mata. Pasti. Pak Prabowo, beliau adalah seorang realis, ofensif. Saya juga sama seperti itu. Jadi saya setuju dengan beliau, tapi tetap tentu harus kita awasi, kita minta nih pemerintah ini mengeluarkan buku putih. Kita minta pemerintah ini menyusun Dewan Keamanan Nasional. Sehingga itu semua secara transparan dipaparkan, buku putih dijabarkan. Sehingga kita di dalamnya, kita bisa melihat dan sama-sama membangun bersama. Sekali lagi mindset ini harusnya dipahami oleh masyarakat ya Pak, kita bukan bermaksud menakut-nakuti, tetapi kalau ingin cinta damai ya harus siap perang. Cinta damai itu kan harus panjang, Pak, siap ya? perang itu kan ada slogannya. Untuk cinta damai kita harus siap, kita harus kuat. Kuat di bidang pertahanan, ditambah kuat ekonomi, kuat di bidang informasi, kuat diplomasi, dan kuat budaya juga. Budaya juga penting. Korean culture, Indian culture, itu powerful semua itu. Harus ada Indonesian culture yang ke dunia, baik berupa kuliner, baik berupa budaya, seni, itu juga harus kita, karena itu adalah daya tawar sehingga orang memahami kita, dengan memahami kita oke banget. Kita negara yang bagus, negara yang kuat. Nggak cukup hanya kuat militer, ekonomi, tapi juga harus kuat budayanya. Aspeknya banyak Pak ya, saling berkelindahan satu sama lain, sepertinya Bapak menjelaskan. Iya, instrumen of national power itu. Itu adalah alat yang digunakan oleh bangsa untuk bersaing dengan negara bangsa lain. Ingat, Indonesia tahun 2045 akan jadi negara keempat terbesar di dunia untuk GDP PP, Gross Domestic Product, purchasing power parity, kemampuan purchasing power. Kita negara keempat terkuat di dunia. Untuk itu sekarang udah betul nih Presiden kita beli, tetapi pembelian alutsista dan penyusunan itu betul-betul dirancang secara benar, secara efisien, efektif. Jadi menurut Bapak sebagai mantan pilot pesawat tempur, mantan prajurit ya Pak ya, yang ingin Bapak sampaikan agar ini bisa diwujudkan secara nyata dan juga Indonesia jauh dari kata perang itu apa Pak? Mari kita bentuk negara ini menjadi negara yang semua duduk bersama, saling membantu, saling mengkritisi, saling membangun, mengutamakan industri dalam negeri. Kalau kita nggak bisa minimal kita paksa 20% dari pembelian peralatan itu harus dalam negeri, nanti meningkat 30% harus dipaksa. Jangan hanya bebas beli, harus dipaksa beli produk dalam negeri, industri pertahanan, industri yang lainnya harus dipaksa 20% harus beli dulu. 5 tahun berikutnya 30%. Harus dipaksa. Agar apa? Agar kita semua mandiri. Dengan segala kekurangan kita maju ke depan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan harus dibuat dengan standar internasional. Riset harus dibiayai. Contohnya, industri pertahanan dalam negeri. Itu harus dibiayai oleh pemerintah. Ada anggaran pembiayaan. Setelah selesai, barang jadi ditandingkan, dibandingkan, dan kita beli. Ada anggaran untuk membeli menggunakan yang 20%, 30% itu. Itu adalah salah satu cara agar kita bisa maju ke depan. Terima kasih banyak Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati sudah bergabung di Kabar Petang.